biar boleh bersemangat datang kepadamu. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Gembala dan juga Ibu, yang dengan setia untuk melayani di tempat ini. Pengurapan-Mu turun atas mereka dan berkat-Mu melimpah atas mereka. Demikian juga untuk seluruh umat-umat Tuhan di gereja GBD Tabang ini. Tuhan boleh berkati semuanya. Yang datang dengan sakit kembali akan sehat, yang datang dengan kekurangan kembali dengan kelimpahan, karena mujizat pasti terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, yang lemah imannya menjadi kuat kembali. Ada semangat baru terjadi dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah melayani pagi ini. Engkau urapi mereka terus Tuhan dengan urapan yang baru. Dan melalui anak-anak-Mu ini berkat Allah boleh mengalir melimpah bagi umat Tuhan. Terima kasih siang ini Tuhan, kami boleh membuka hati untuk diisi dengan kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara bagi kami, dan kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa setan, iblis, penguasa di udara untuk mengganggu ibadah ini, untuk mencuri firman-Mu. Tapi biarlah kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berbicara, berkata-kata, dan kami siap mengalami berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dan siap mengalami berkat lebih besar lagi. Katakan amin sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam semuanya. Ya, Tuhan itu begitu baik. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu terbaik. Amin. Ya, Tuhan bukan hanya baik, tapi Dia terbaik. Ya, buktinya kita semua masih sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu begitu baik dan terbaik. Terima kasih juga buat Pak Gembala, Ibu. Harusnya saya melayani bulan Januari ya, tapi karena saya harus kembali ke Jakarta atau juga ke Depok, maka puji Tuhan kalau saya bisa kembali di bulan April ini. Sekali lagi ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, saya sendiri anak asli Desa Minalan ya, dan di sini juga ada kakak saya ya, Joy Montel, mamanya dan papa saya itu kakak beradik. Puji Tuhan ya. Dan ini ada dua ponakan saya juga yang ikut saya pagi ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudari kita tadi, worship leader, mengatakan kebangkitannya itu bisa memerdekakan. Karena itu saya yakin semua kita mau hidup merdeka. Berapa banyak mau hidup merdeka? Ya, mungkin kalau umur saya tidak merasakan lagi bagaimana waktu Indonesia dijajah. Tapi mungkin orang-orang tua kita mengalami yang namanya bagaimana penjajahan itu. Demikian juga di dalam kerohanian. Ada kehidupan yang hari-hari ini masih terjajah. Tapi saya yakin pagi ini menjelang siang ini kita semua ingin hidup merdeka. Yang setuju katakan amin. Kebangkitannya itu yang memerdekakan. Dan hari ini kita boleh memperingati kebangkitan Kristus yang kita kenal dengan Paskah ya. Dan luar biasa, kebangkitan Kristuslah yang memerdekakan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, wah saya juga gak mau percaya kepada Yesus. Tapi karena Yesus bangkit, maka kemanapun saya pergi, Yesus tetap Yesus. Selamanya Yesus adalah Yesus. Amin. Karena itu tahun 1994 waktu tsunami di Aceh, saya pergi juga ke Aceh untuk membantu korban di Aceh. Dan kita tetap mempertahankan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Ini yang luar biasa. Jadi pagi hari ini, kalau kita boleh mendengar bahwa Yesus ini bangkit, karena Yesus ini adalah Raja di atas segala raja. Kematiannya itu memiliki tujuan supaya kita semua diselamatkan. Ada
Ini hebat. Jadi jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap selamanya untuk Yesus. Hidup kita ini milik Yesus. Nah, hari ini saya akan berbicara 3 hal penting di mana hidup kita ini bisa menjadi hidup yang merdeka karena pemulihan yang Tuhan kerjakan. Mari slide berikutnya. Yang pertama, kita melihat bahwa hidup kita ini merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi Yesus itu mati, kemudian dia bangkit kembali. Kenapa? Tujuannya satu, ingin kita supaya hidup merdeka. Dari mana? Dari kutuk dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma bahwa mereka telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita lihat Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, termasuk Pak Gembala, sebelum mengalami yang namanya pertobatan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Saya dan kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, dengan tujuan supaya kita merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Ya. Jadi kalau pulang dari tempat ibadah sudah dengar firman, jangan menjadi lemah lagi. Karena kita sudah menjadi umat yang merdeka. Kenapa? Siapa yang membuat kita merdeka? Karena Kristus telah membayar lunas di atas kayu salib. Ini hebat. Kalau banyak orang untuk menuju surga masih berkata begini, mudah-mudahan. Misalnya ibu mau ya, koma atau kakak. Bagaimana mau ke Beo? Mudah-mudahan, berarti belum pasti. Mau ke Beo? Yes, hari ini saya mau ke Beo. Jam 3 saya mau ke Beo. Itu pasti. Kalau masih banyak orang, kalau ditanya nanti kalau meninggal kira-kira masuk surga enggak? Kalau jawabannya masih mudah-mudahan masuk surga, nah itu enggak pasti. Ke surga itu harus pasti. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Kristus Yesus, Tuhan kita yang hebat itu. Ada amin? Pasti. Jadi tidak boleh ada keraguan. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Wow, tuntas ya, tuntas, tuntas. Pengorbanan di atas kayu salib tuntas, sangat tuntas. Sekalipun dosa kita merah, Allah sanggup mengampuni, menyucikan. Jadi ini yang hebat. Dan ini tidak ada di mana-mana, hanya di dalam Kristus. Wah, kalau begitu agama lain tidak masuk surga. Itu bukan urusan saya. Dan saya tidak boleh menghakimi. Yang jelas di dalam kekristenan dikatakan hanya Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, bayangkan kalimat tidak ada seorang pun sampai ke surga atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku itu Yesus. Ini hebat. Ini ayat yang top, yang tidak akan membuat saya bergeser dari Kristus. Ada amin? Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, si Papa, si Mama, tetap setia kepada Tuhan. Ada amin?
Amsal 20:6 dikatakan, ada banyak orang mengatakan diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Jadi kita tetap setia. Ada amin. Setia kepada keluarga kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Setia di dalam ibadah, ya digembalakan oleh hambanya yang luar biasa. Ya, memang di dalam gereja ini pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Kalau di gereja nggak ada masalah, itu berarti kita sudah berpindah di surga. Karena surga nggak ada masalah. Surga nggak ada cap tikus di sana, ya kan? Di surga nggak ada pertengkaran. Di surga tidak ada iri hati. Di surga tidak ada yang namanya bohong atau bergosip. Kalau orang tahu terkenal bakar lota. Di surga nggak ada. Semua sempurna. Kok Pak Pendeta bilang begitu? Alkitab yang menjelaskan. Bahkan surga ini lantainya aja dari emas. Itu hebat. Jadi kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus hidup dan sadar bahwa kita telah merdeka dari dosa. Ada seorang petani, dia dari desa mau ke kota dan mikul sayur. Waktu dia manggul sayurnya di jalan, tiba-tiba ada temannya juga lewat dengan mobil pick up. Kemudian karena ini temannya, ayo naik. Kebetulan saya mau ke kota juga. Dan dia tidak mau naik di depan, mau naiknya di belakang. Waktu temannya lihat garis spion yang ke arah belakang, kaget dia. Kenapa? Rupanya di atas mobil bak dia masih pikul sayur. Sayurnya nggak diletakkan di dalam mobil, tapi dia masih pikul. Saya mau beritahu kan, ilustrasi ini bagus. Ada banyak orang sudah diampuni oleh Tuhan, tapi masih merasa berdosa. Masih dipikul-pikul itu dosa. Dulu mungkin kata-katanya buruk, Tuhan sudah ampuni waktu kita minta ampun, tapi kita masih pikul terus. Hari ini sadarlah bahwa jemaat di tempat ini sudah merdeka. Kasih tahu kiri kanan, saya sudah merdeka. Ada amin. Merdeka karena Kristus yang telah berkorban bagi kehidupan kita. Jadi tidak ada lagi kata saya ini masih terikat dengan ini. Sekali kita datang kepada Tuhan, waktu kita minta ampun kepada Tuhan, kita dibebaskan. Ini saya sama kakak saya di belakang, nggak tahu dia masih ingat ya? Waktu kami masih kecil, masih SD, itu nanas dari guru jemaat di Binalang kita curi semua. Ya, udah minta ampun nggak kak? Itu kenakalan dulu. Sampai punya guru jemaat aja disikat. Nah itu dosa, ya dosa namanya nyuri. Alkitab berkata jangan mencuri. Tapi lihat, Kristus Yesus telah mati di atas kayu salib. Untuk apa? Memerdekakan kita. Ada amin. Jadi kalau masih ada yang masa lalu yang belum diakui di hadapan Tuhan, detik inilah kesempatan untuk kita berkata, Tuhan ampuni saya. Tuhan Yesus tolong saya, basuh saya dengan darah-Mu, dan biar Engkau masuk di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita disitulah dimerdekakan. Wow, enak loh kalau kita sudah merasa bahwa kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi ada tuduhan-tuduhan yang datang dari jahat. Kita berkata, saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya sudah ditebus oleh Tuhan. Dan orang yang merdeka, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi orang yang tidak mau bertobat, upahnya maut. Tapi saya senang dengan bagian B-nya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ada amin? Wow, kalau kita baca kitab Wahyu, itu kita akan menemukan bahwa satu ketika kita ada di Yerusalem baru, kota Yerusalem baru.
lagunya ada ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yang dimaksud dengan pujian ini bukan Yerusalem yang saat ini yang ada di Israel, bukan. Tapi nanti ada kota Yerusalem baru yang turun dari surga. Dan itu yang akan menjadi tempat orang-orang yang dimerdekakan. Dan itu kita semua beri tepuk tangan. Wah, luar biasa. Hebat, hebat. Yang kedua, Yesus ini telah memerdekakan kita. Maka yang kedua, hidup kita merdeka dari kutuk-kutuk dan kutuk keturunan. Ulangan 28 ayat 15. Ulangan 28 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Waktu saya pelajari masalah kutuk, ini mengerikan. Yang ada yang namanya kutuk keturunan. Kutuk keturunan itu dia akan turun 4 sampai 7 turunan. Apa itu kutuk keturunan? Itu kutuk dosa. Banyak orang kerja keras tapi hasilnya tidak kelihatan. Miskin tetap miskin. Nah, ini berbicara tentang kutuk. Dan kita hari ini harus dimerdekakan dari kutuk. Kalau dulu opa kita ini dukun, di atas kita 3 susunan ke atas dia dukun, itu kita masih kena kutuk perdukunan. Dan orang yang tidak takut Tuhan, orang yang menentang Tuhan, maka tidak ada berkatnya. Maaf ya, kalau ada opanya di sini suka ngobatin orang pakai ilmu-ilmu yang lain. Tapi saya ingin supaya jemaat keempat ini benar-benar merdeka. Ada amin? Kita harus merdeka. Kalau mungkin ada generasi keturunan yang masih muda-muda sudah meninggal, itu pun adalah kutuk. Kutuk kegagalan, mau usaha apa, bisnis apa, selalu gagal. Ini kutuk. Atau mau sekolah gagal terus. Ini pun bicara kutuk. Kutuk harus diselesaikan. Jadi hidup merdeka dari kutuk-kutuk dan kutuk keturunan. Kalau kita baca Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 64 atau 46, itu kita akan menemukan urutan kutuk-kutuk yang terjadi. Bukanlah yang gagal terus. Ini berbicara kutuk. Harus selesai. Dan kutuk hanya tuntas saat kita berkata, Tuhan, saya mohon oleh darah Yesus, semua kutuk keturunan, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit diputuskan oleh darah Yesus. Maka di situ tuntas. Ada amin? Mau lepas dari kutuk? Mau hidup merdeka? Mau hidup diberkati? Harus bebas. Kalau kita terikat dengan kutuk, kita tidak akan mengalami yang namanya keberhasilan. Gagal terus. Anak-anak muda mau sekolah gagal terus. Tahu-tahunya pacaran sudah punya anak. Gagal terus. Mari kita belajar, doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita boleh berhasil ke depan. Ada amin? Cucu-cucu kita harus berhasil. Karena itu putuskan semua kutuk, yaitu kutuk keturunan. Mulai dari generasi Adam dan Hawa, itu sudah hancur, sudah dikuasai kutuk. Dikatakan dalam kitab Kejadian, pada waktu kamu berjeri lelah sampai peluhmu, maka kadang-kadang tidak ada hasilnya. Berapa banyak kita ini bekerja keras, nanam cengkeh, nanam pala dan segala macam, tapi gagal terus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mulai sungguh-sungguh pada Tuhan.
dan katakan, Tuhan, aku mau, aku bebas dari kutuk-kutuk, baik kutuk keturunan maupun kutuk-kutuk kemiskinan, kegagalan, dan kutuk-kutuk yang datang dari sejarah. Dan ini penting, kebangkitan Kristus menyelesaikan semuanya ini. Ada amin? Mau merdeka? Amin. Iya. Kalau mau jadi pejabat yang hidup di dalam berkat Tuhan. Ada amin? Bukan yang hidup kurang ajar, ya, atau hidup ambil punya orang. Jadilah pejabat, jadilah pembesar, jadilah pemimpin yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan pasti berkati. Tuhan akan beri hikmat, pengetahuan, kemampuan yang luar biasa. Jadi kita harus bebas dari kutuk. Waktu saya masih kecil, selalu orang tua saya sudah Kristen, tapi selalu panggil mereka yang disebut dukun-dukun, dan selalu kita dikasih minum. Yang ada batu hitam taruh di piring putih, kemudian mulai dibaca-bacain, kemudian airnya itu buat basahin kepala sampai cuci muka, kemudian dikasih minum juga. Nah, ini semua kutuk-kutuk yang ditanam melalui orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus semua bisa putus dan tuntas, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Ada amin? Harus bebas. Jadi kalau umur panjang nanti ketemu di mana jemaat tempat ini, wow, sudah menjadi jemaat-jemaat yang diberkati. Ada amin? Jadi jemaat-jemaat yang sukses, anak-anaknya semua pejabat, anak-anaknya semua pegawai negeri, anak-anaknya yang dokter, insinyur, segala macam. Tetapi semua mereka itu karena dididik takut Tuhan, maka mereka tetap rendah hati. Jadi kita harus bebas dari kutuk. Hari ini kita akan pulang dari tempat ini dengan kebebasan karena darah Kristus. Dan yang terakhir, Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Yang ketiga, hidup merdeka dari kemiskinan dan kekurangan. Berapa banyak pengen keluar dari kemiskinan? Wow, jemaat tempat ini sudah kaya semua sebenarnya. Jadi nggak mau angkat tangan. Berapa banyak yang punya deposito, punya tabungan di bank? Nggak mau ngaku, nanti Pak Gembala lihat lagi. Ya, tapi ini penting. Kita harus keluar dari kemiskinan dan juga kekurangan. Doa Bapa kami berkata begini, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus bilang apa? Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami apa? Ayo, secukupnya. Cukup itu kurang. Kata cukup itu kurang. Bukan pas. Pas mau beli mobil ada. Pas mau bangun rumah ada. Secukupnya. Kata cukup ini hebat. Makanya every morning, tiap pagi saya selalu berdoa Bapa kami. Makanya cukup terus. Cukupnya gimana caranya? Ya Tuhan, berkati ponakan saya, berkati saya juga. Ada amin? Tiap pagi kita harus menaikkan doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh. Di gereja-gereja doa Bapa kami hanya jadi ya yang penting terucap dari mulut. Doa itu harus dijiwai dari dasar hati ini. Saya
saya selalu berdoa, Tuhan, terima kasih, luar biasa. Cukupkanlah pada hari ini makanan kami yang secukup itu hebat. Kemudian waktu saya di Depok, akhirnya kami ambil keputusan untuk nyicil rumah. Rumahnya lumayan mahal, tapi bagi saya sih mahal. Kalau bagi Bapak Ibu murah gak apa-apa. Karena rumahnya itu sekitar 600 juta. Mahal atau murah? Bagi saya sih mahal sekali. Tapi saya selalu punya doa begini, Tuhan Yesus terima kasih. Rumah ini sudah lunas. Rumah ini sudah lunas. Nah itu berjalan 7 tahun. Bayangkan cicilan rumah itu 13 tahun. Tapi saya berdoa sebelum habis tahun cicilan, rumah ini sudah lunas. Luar biasa. Hari ini sedang diproses untuk pelunasan. Tuhan sudah kirimkan berkat yang masih sisanya masa 400 juta. Tapi Tuhan sudah berikan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Allah kita, Allah yang hebat. Alkitab mengatakan jadilah menurut perkataanmu. Amin. Jadi kalau datang di kebun cingke, Tuhan terima kasih. Cingke ini sudah berbuah lebat. Cingke ini bertumbuh subur. Oh nggak ada amin? Alkitab bilang apa? Jadi menurut kata-katamu. Amin. Jangan pas sampai di kebun, aduh, solala-lala, batanan, kering lagi cingkenya. Tambah kering dia. Tapi mulai properti. Katakan cingke ini, kebun saya ini diberkati. Nanam merica dari benih sampai kita panen, terus doakan dengan berkat. Amin. Yang punya tanah 1 hektar silakan menanam cabai. Amin. Jangan dibalik-balik. Masa orang tahu mau beli rica dari Manado? Betul enggak? Betul enggak Papa? Kita kan punya tanah semua. Apa nanam rica soalnya enggak tumbuh? Alkitab mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Bayangkan, pegang-gaga, pegang-teganteg, suruh belajar sama semut. Pakai ini, minta inspirasi. Tuhan kasih hikmat aku untuk tanah saya ini bisa penuh dengan tanaman yang menghasilkan berkat. Bukan hanya untuk kebutuhan keluarga, tapi jadi bisnismen. Ya. Ini hebat. Ekonomi kita harus dipulihkan. Kita harus berdoa untuk keperluan Talaut, berdoa untuk penduduk desa Tabang. Amin. Jangan cuma berdoa Tuhan berkati semua jemaat yang ada di GPDI Victory ini, supaya hanya orang yang diberkati, yang lain jangan. Aduh, salah doanya itu. Doa untuk semua. Doa untuk anak-anak muda, supaya jadi anak-anak muda yang hebat, yang diberikan hikmat oleh Tuhan, inspirasi. Anak muda bayangkan punya 1 hektar tanaman cabai, dia akan menghasilkan setiap minggu 3 karung jual cabai. Apa nggak kaya? Tuhan tidak pernah pulihkan ekonomi bagi orang pemalas. Orang yang malas, sorry ya, tidak ada berkatnya. Tapi jemaat di tempat ini, dari tampangnya nggak ada yang malas. Semua pekerja-pekerja keras. Ada apa? Supaya ekonomi kita ini dipulihkan. Kemudian waktu dipulihkan ekonomi kita, orang Jakarta bilang jangan pelit. Karena lagu hero. Buat gereja lagu hero. Diberkati, panen kelapa, dapat hasilnya 5 juta, lupa perpuluhan. Nih ada kotak sih. Ada perpuluhan. Satu ketika saya bilang sama seorang bapak di kota Depok, Pak, anggaplah saya ini Tuhan, saya mau uji bapak. Kalau
misalnya saya Tuhan, terus saya mau uji Bapak, bawa 90% kembalikan ke gereja, 10% buat kamu. Bagaimana Pak? Wah, dia bilang berat sekali. Jadi kalau uangnya 10 juta, berarti 10%-nya berapa? 1 juta. Jadi 1 juta itu untuk Bapak ini, 9 juta bawa ke gereja. Ada yang sanggup di sini seperti itu? Amin. Oh, ibu ini berani sekali ibu. Masih cerita dulu sama Bapak. Entar bawa Bapak 9 juta ke sini, kalau Bapak angkat itu tangannya bawa tas. Nggak gampang. Tapi satu ketika pasti bisa. Kenapa? Pasti Tuhan berkati. Nah, saya uji ini satu Bapak ini, wah nggak bisa. Pak Pendeta Kaleb nggak bisa. Oke, sekarang saya Tuhan tawar lagi. Kalau begitu 50-50, 50 ke gereja, 50 untuk Bapak. Berarti kalau 10 juta, 55 juta. Pasti nambah lagi suara hari. Bukan hanya ibu kita. Gimana Pak? Kalau 5 juta, 5 juta. Ah, masih berat Pak Pendeta. Ware, gimana ini? Terus, oke Pak, ini terakhir. Nggak ada lagi pilihan. Jadi untuk Bapak disuruh kelola 90%. Dan 10% tolong bawa ke gereja. Gimana Pak? Ini Bapak masih mikir juga. Memang kalau ada orang pelit, dasarnya sudah pelit, susah sekali ya. So 9 juta untuk kantongnya, mau bawa 1 juta susah lagi ke rumah Tuhan. Alkitab berkata, berilah, Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Pemberian yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, yang tumpah keluar, itu akan dicurahkan dalam ribaanmu. Ada amin? Itu masukkan kopra dan karung. Wah, ditumbuk. Dulu bapak adik saya, kakak saya ini tuh tukang beli kopra, dan kerjaan kami walaupun masih kecil, sudah karungnya besar masih disuruh tumbuk. Nah, Tuhan akan perintahkan berkat, ditumbuk-tumbuk sama malaikat ke rumah kita. Amin. Ada amin. Ini hebat, ini luar biasa. Dan saya mengalami banyak mujizat-mujizat dari Tuhan. Karena itu tidak boleh pelit. Kitab Wahyu mengatakan orang kikir tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi jangan protes-protes. Aduh, Pak Pendeta banyak lagi itu kantong persembahan. Soalnya nggak makasih, bawa protes lagi. Tapi jemaat tempat ini baik-baik semua ya. Amin. Siap diberkati, siap dipulihkan ekonominya. Kalau ke ladang, katakan ladang saya diberkati, usaha saya diberkati. Kalau mau piara baboy, baboy saya diberkati. Baboy kan bahasa Filipina. Apa baboy? Babi. Ya. Jadi semua yang kita kerjakan dengan tangan kita, percaya pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. Kenapa? Yohanes 1 ayat 12, kita telah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada amin? Bayangkan anak-anak Allah. Kita jadi anak bapak bupati aja senang sekali, betul gak? Betul gak? Nggak usah jadi anak bapak bupati, jadi tetangganya bupati aja so senang. Kita anak Allah. Kasih tahu kiri kanan, kamu ini anak Allah loh. Ya. Kita ini anak Allah. Itu Alkitab yang kasih tahu. Makanya kemanapun kita pergi, itu Tuhan pasti berkati kita.
Amin. Saya juga belum lama bangun satu pelayanan di kota Depok. Karena selain saya ngajar di Universitas Pancasila Jakarta Selatan, ya yang jelas pasti dosen agama lah, agama Kristen. Ya, saya juga itu bangun satu penggembalaan. Dan kita juga belum lama, baru 5 tahun itu gereja. Tapi ya puji Tuhan, jemaatnya juga udah, ya mungkin di sini lebih banyak sedikit. Ada 40 sama anak-anak sekitar 20-an. Dan kita bersyukur. Kalau di sini kan so Kristen semua ya, tinggal dipoles-poles sedikit jadi. Kalau di sana mesti melayani teman-teman yang maaf, yang dari Muslim pindah ya. Itu lama loh ngajarin mereka tentang keselamatan ya kan? Tentang mereka sungguh-sungguh menjadi penyembah kepada Tuhan. Ini hebat, ini luar biasa. Nggak apa-apa, melayani di daerah juga nggak apa-apa. Yang penting semua menjadi emas murni. Amin. Emas murni itu dilempar di lumpur, dia tetap emas. Ada amin. Jadi kemanapun kita langkah, kita ini emasnya Tuhan. Jadi percaya, Tuhan pasti pulihkan ekonomi kita. Kata kuncinya, kita harus memberi. Ada amin. Kok kalau suruh memberi aminnya langsung kecil? Ada satu gereja di Afrika, itu gerejanya ribuan jemaat. Nah, itu hebat sekali. Ada petugas pelayan yang disuruh tugas untuk berdoa untuk persembahan, khusus berdoa untuk persembahan. Itu dia harus puasa 3 hari. 3 hari dia harus puasa. Boleh ditiru juga itu Pak Pendeta. 3 hari dia puasa. Dan waktu dia mulai doa, hari ini Tuhan cuma bicara 1000 amplop misalnya. Nah itu baku ready doa untuk memberi. Sebelum memberi mereka berdiri, haleluya. Jadi kalau memberi itu haleluya. Kalau kadang-kadang ada gereja suruh memberi, aduh haleluya apa lagi ya kan? Mau basah bunyi lagi ya kan? Oh, cari yang paling kecil di dompet ya, 1000 yang pasti lurusin langsung putus ya. Tapi jemaat di sini dari mukanya pemberi-pemberi yang setia. Amin. Kasih tahu kiri kanan, mau diberkati? Mau diberkati? Belum selesai kata-katanya. Belum mau diberkati? Terusin lagi. Berilah. Ini kata-kata doakan. Harus memberi. Alkitab jelas sekali kok. Terlebih berbahagia apa? Memberi atau menerima? Oh, saya dua-duanya. Ya kan? Artinya waktu kita giving, kita akan receive. Amin. Waktu kita memberi, kita pasti menerima berkat Tuhan. Jadi memberi itu luar biasa. Jangan dibuat susah-susah untuk memberi. Jual kopra 5 juta, udah kembaliin aja 500.000. Taruh dalam amplop, bawa ke sini, di dalam amplop tulis, Pak Gembala dan para pelayan, tolong doakan torang rumah tangga. Anak-anak saya biar sehat, suami sehat, istri sehat, usaha kami diberkati. Nah, tiba-tiba Pak Gembala lupa berdoa. Alkitab mengatakan, Yohanes 17, Yesus berdoa buat kita. Ada amin. Jadi Pak Gembala, kalau ada jemaat titip doa di perpuluhanmu, jangan lupa didoakan. Kalau nyanda nanti Tuhan Yesus terus yang berdoa. Ya, ini penting. Dan saya yakin kami sebagai gembala senang lihat jemaat diberkati. Ada amin. Beli kapling sana, beli oto baru. Untuk apa? Bukan untuk mau sombong-sombong, tapi buat usaha. Amin. Ya. Kemudian saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang bapak kulit hitam, dan dia datang di satu gereja yang cukup besar.
miskin sekali. Bapak ini miskin, kemudian dia punya rencana, aku mau ke gereja, mau pinjam doi sama gembala. Berapa banyak pernah pinjam doi sama gembala di sini? Ya. Ini orang pergi dengan nekat, dengan niat dia mau pinjam uang sama gembala. Waktu dia pinjam uang sama gembala, nih tebak-tebakan dulu ya. Kira-kira dikasih atau nyanda? Yang bilang dikasih boleh angkat tangan. 1, 2, 3 belakang. Oh, banyak juga ya. Kira-kira yang punya pikiran nyanda dikasih boleh angkat tangan. Oh, ada juga yang mikir gak dikasih ya. Wah, pikirannya ini gembalanya ini jahat sekali. Nyanda, tapi cerita ini menarik. Jadi dia jalan ke gereja, jalan kaki, sok keringatan, dia ketemu Pak Gembala. Kemudian dia bilang, Pak Gembala, saya minta tolong sama Pak Gembala, boleh nggak saya pinjam doi untuk kebutuhan saya? Dan hanya satu orang yang benar, nggak dikasih, malah dimarahin dia. Nggak dikasih. Gembala ini langsung, kamu duduk sini. Kalau kamu datang ke gereja hanya untuk minta pinjaman uang sama saya, waktu saya tidak kasih, kamu akan kecewa. Waktu saya kasih, kalau kamu tidak bisa bayar, kamu akan keluar dari gereja ini. Hari ini saya mau tantang imanmu. Saya tidak akan kasih uang, tapi kamu datang ke gereja harus ketemu Tuhan, harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kamu harus minta. Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Wow, jadi yang gak dapat duit. Nah itu kalau jemaat di Tabang ini, waktu ditolak sama Pak Gembala, oh ini GPD Victory gembalanya sudah tidak peduli. Iya kan? Kalau gitu kita pindah aja, mana ada gereja lagi ya, mana ya. Nah iman yang cetek begini tidak akan mengalami mujizat. Tapi orang ini dia dengerin, makanya berkaca-kaca sambil kaget kok Pak Gembala nggak pinjamkan, malah marah-marahin saya. Singkat cerita, dia yes, apa kata Gembala, aku harus cari Tuhan. Kalau aku ke gereja, motivasi saya harus ketemu Tuhan. Kemudian Bapak ini mulai semangat dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Dan dia terus mulai berdoa bahwa dia harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia mulai percaya. Satu kali dia sedang berdoa dan Roh Kudus bicara kepada dia dalam batin dia, nanti kalau aku berkati kamu dengan uang, uangnya jangan kamu belikan yang lain. Kamu harus beli kacang tanah. Kemudian kamu waktu mau ke gereja jalan kaki. Biasanya gereja itu jam 3 sore, nggak masuk jalan jam 2. Kali ini kamu rubah, kamu mulai jalan jam 12. Kemudian bungkuslah kacang tanah itu dan kamu mulai jual di jalan dan menuju gereja. Jadi dia harus bawa baju untuk ganti di gereja, namanya jualan kacang. Dan benar, tiba-tiba Tuhan berkati dia, ada orang yang dia gak kenal kasih doi di amplop dan dia beli kacang. Waktu dia beli kacang, dia mulai bungkus, kemudian dia mulai tawarkan di jalan. Anggaplah gerejanya di Bantangi, ya. Dan ini semua desa harus dia lalui. Dia jalan dari Tabang sini, dia mulai ketemu orang tawarkan kacang. Dan puji Tuhan, karena usaha yang disertai Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Akhirnya terus banyak orang yang mau beli. Singkat cerita, saya memberitahukan, Tuhan berkati ini orang luar biasa. Dan dia menjadi bestseller. Dia jadi perusahaan terbesar di Afrika, penjual kacang-kacangan. Bukan lagi hanya kacang tanah, tapi semua kacang. Dia menjadi the best dan dia menjadi donatur di gereja itu. Bahkan dia
belikan jet pribadi untuk gembala. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkati, beliin auto buat Pak Gembala. Kok gak ada yang amin? Amin itu ya dan benar. Ya kalau kakak saya join moto ini diberkati, masa mau beli auto? Iya, 210 juta masa apa? Nggak bisa. Iya kan? Saya di atas, saya melayani sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada jemaat Tuhan. Kami mau belikan mobil untuk pendeta Kaleb. Dikirimlah Xenia Deluxe 210 juta rupiah. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Jadi Pak, kalau udah diberkati, jangan pelit-pelit kabar Tuhan. Ya, semua kita ya dapat ikan dari laut sana. Ingat gembalamu, dia yang berdoa every day, every night untuk kita semua. Jangan pelit-pelit. Berkati gembalamu. Lebih senang mana? Mau lihat gembala diberkati atau gembala miskin, jalan kaki, udah tua? Mana jemaat di tempat ini? Mau lihat gembala diberkati atau gembala miskin? Begitu dong, ya kan? Nah itu baru anak Tuhan. Jadi konsep kita semua, kita telah ditebus dari dosa, kita telah ditebus dari kutuk dan dimerdekakan, dan kita telah ditebus dari kemiskinan. Artinya ada pemulihan hari ini. Berapa banyak mau dipulihkan? Berapa banyak mau ikuti jejak pria yang ada di Afrika dan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan? Lambaikan tangan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Yang mau didoakan boleh langsung berlutut di sini, dan kita akan doakan semua. Gak usah takut-takut, gak usah malu-malu. Kita ingin ada pemulihan. Kita akan pulang dengan berkat. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami, menjadi berkat yang luar biasa, menjadi berkat yang dahsyat, dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman memerdekakan mereka, dan mereka semua, kami semua telah menjadi merdeka karena Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin.